Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, bagaimana kabarnya anak soleh solehahnya Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita kembali belajar tematik bersama Ustazah Eka Pratika. Jadi hari ini kita juga pindah tema ya, yaitu tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Jadi silahkan disiapkan buku tema 4-nya ya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ustazah yang pimpin, tangan ke atas, pandangan ke bawah, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Doa selesai. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah bernyanyi anak soleh-soleha? Masya Allah, hebat sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran 1 yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam di sekitar kita. Yang kedua, kita dapat menjelaskan contoh menjaga kelestarian sumber daya alam. Pada pembelajaran kedua, yang pertama kita dapat menggambar kreasi. Yang kedua, kita dapat mendiskusikan makna sila pertama Pancasila. Pada pembelajaran ketiga, kita dapat menjelaskan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Adapun materi pada pembelajaran 1 yaitu yang pertama, jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua, contoh menjaga kelestarian sumber daya alam. Anak soleh-soleha, di sekeliling kita banyak sekali jenis pekerjaan. Ada guru, dokter, pegawai bank, dan masih banyak lagi. Nah, di setiap jenis pekerjaan itu memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat. Jenis pekerjaan juga ditentukan oleh kondisi alamnya. Contohnya saja, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi banyak yang bekerja sebagai pemetik teh. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan disimak baik-baik video selanjutnya tentang jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan di dataran rendah. Ada perajin keramik, pedagang makanan, petani padi, adapun jenis pekerjaan di dataran tinggi yaitu pemetik teh, petani sayur, peternak sapi, peternak ayam, adapun jenis pekerjaan di pesisir pantai yaitu nelayan, penjual ikan, petani garam, petani rumput laut, Adapun jenis pekerjaan di perkotaan yaitu dokter dan perawat, koki atau juru masak,
pegawai pabrik, pekerja proyek, pekerja bangunan. Jadi jenis-jenis pekerjaan itu sesuai dengan kondisi alamnya ya anak soleh-soleha. Anak soleh-soleha, ada yang pernah lihat pohon kelapa? Jadi pohon kelapa itu banyak sekali manfaatnya ya. Nah maka dari itu kita harus tetap melestarikannya. Anak soleh-soleha, ada yang tahu contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam? Masya Allah, hebat sekali anak soleh-solehanya Ustazah. Jadi contoh menjaga kelestarian sumber daya alam yaitu yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membatasi pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Jadi masih banyak lagi ya anak soleha contoh upaya kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Sampai di sini sudah paham anak soleha pada pembelajaran 1? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jadi kita pindah pada materi pembelajaran kedua. Adapun materinya yang pertama menggambar kreasi, yang kedua makna sila pertama Pancasila. Jenis pekerjaan apakah ini anak soleh-soleha? Masya Allah, jadi jenis pekerjaan arsitektur ya. Nah, seorang arsitek itu memiliki keterampilan menggambar yang baik. Mereka menggambar dan merancang bangunan suatu rumah atau gedung. Jadi anak soleh-soleha, jika anak soleh-soleha nanti besar, anak soleh-soleha juga bisa menjadi arsitektur yang baik. Anak soleh-soleha bisa menggambar bangunan rumah impian anak soleh-soleha. Anak soleh-soleha, silahkan diperhatikan baik-baik contoh gambar kreasi menggunakan pensil warna ya. Nah, sebelum kita menggambar, kita harus memperhatikan terlebih dahulu teknik-teknik dalam menggambar. Silahkan diperhatikan ya. Anak soleh-soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 10. Silahkan dibaca terlebih dahulu teknik-teknik dalam menggambar. Nah, yang pertama, tentukan sebuah tema yang akan kamu tuangkan ke dalam gambar. Misalnya temanya pemandangan. Yang kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar, seperti kertas gambar, pensil, penghapus, penggaris, dan alat pewarna. Yang ketiga, gambarlah sketsa dari objek yang akan digambar. Sketsa adalah gambar rancangan. Yang keempat, proporsi atau perbandingan ukuran antar gambar harus tepat. Misalnya saja gambar ayam tidak lebih besar dari sapi. Yang kelima, pilihlah warna yang sesuai dengan objek atau benda yang digambar. Misalnya lautan diberi warna biru. Anak soleh-soleha dapat menggunakan pensil warna, krayon, cat air, atau spidol untuk mewarnai gambar. Seorang arsitektur harus jujur dalam melakukan pekerjaannya. Ketika menyampaikan ukuran sebuah bangunan, mereka harus menyampaikannya dengan tepat dan benar. Adapun pekerjaan anak soleh-soleha nanti harus bersikap jujur dan kita harus tanamkan dalam diri kita. Jujur merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Menurut anak soleh-soleha, termasuk dalam sila keberapa? Apakah sikap jujur itu? Masya Allah, hebat sekali anak soleh-soleha. Jadi sikap jujur itu termasuk sila ke-1. Apa bunyinya ya? Jadi bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk mengetahui simbol dari Pancasila sila pertama, silahkan disimak baik-baik video Ustazah ya. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menoleh ke arah kanan. Garuda Pancasila memiliki sebuah perisai di bagian dada. Kakinya mencengkram pita putih. Pita itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi kita satu tujuan. Simbol sila-sila Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang bercahaya. Sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna simbol sila pertama Pancasila, bintang bercahaya.
Bintang yang bercahaya melambangkan salah satu sifat Tuhan, yaitu selalu menerangi dan memberi petunjuk kehidupan manusia. Adapun contoh pengamalan sila pertama Pancasila yaitu berdoa sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya saja berdoa sebelum makan. Adapun sila pertama Pancasila memiliki makna yaitu setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Yang ketiga, setiap warga bebas menjalankan keyakinannya masing-masing sesuai dengan agamanya. Ia pun bertanggung jawab untuk taat kepada aturan agamanya. Misalnya saja kita beragama Islam, kita harus patuh dan taat pada agama kita. Yang keempat, setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita anak soleh-soleha, kita harus menjaganya dengan baik ya. Yang kelima, setiap warga wajib menunjukkan toleransi antar umat beragama. Maksud dari toleransi ini adalah kita harus saling menghargai antar umat beragama. Sudah paham pada materi pembelajaran kedua anak soleh-soleha? Semoga sudah paham ya. Jadi kita pindah pada materi pembelajaran ketiga. Adapun materinya yaitu contoh kegiatan pelestarian sumber daya alam. Contoh kegiatan pelestarian sumber daya alam yang pertama sungai. Kita tidak boleh membuang sampah ke sungai anak soleh-soleha. Yang kedua tanah, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga tumbuhan, melakukan penghijauan. Yang keempat udara. Adapun contoh kegiatan pelestariannya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk mencegah polusi udara. Jadi masih banyak lagi ya anak soleh-soleha contoh kegiatan pelestarian sumber daya alam yang dapat kita lakukan. Bagaimana anak soleh-soleha? Sudah paham materi hari ini pada pembelajaran 1, 2, dan 3? Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan semoga selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Syukran sudah menyimak penjelasan Ustazah untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.